Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Barat saat video ini dibuat. Oke, kembali lagi di channel Afrizal Wibisono. Kali ini saya akan membahas mengenai pemberkasan akhir ya, yang banyak ditanyakan. Jadi ada 6 yang paling banyak ditanyakan ya. Ini terutama yang ketiga ya, topik ketiga setelah saya membahas SPMT, TMT dan gajian kapan. Jadi saya akan membahas mengenai berkas yang perlu dilegalisir ya, apa saja. Ini ya, legalisir. Ya, ini banyak tanyakan juga. Kira-kira yang perlu dilegalisir itu apa? Berkas yang seperti apa? Kriterianya yang dilegalisir? Apakah butuh urgent atau tidak gitu ya? Itu yang ditanyakan. Oke, jadi secara umum ya, ini saya katakan secara umum, rata-rata instansi ya itu meminta berkas-berkas ini ya untuk yang dilegalisir ya. Tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada berkas lain yang dilegalisir ya. Oke, yang pertama SKCK ya, saya mulai dari SKCK. Sebenarnya SKCK ini opsional ya. Karena kenapa perlu dilegalisir ya? Secara umum berkas ini ketika nanti yang asli itu ada hilang ataupun untuk pengarsipan atau menunjukkan legalitas nantinya ketika suatu saat dibutuhkan, itu yang dibutuhkan adalah berkas legalisirnya ya. Jadi untuk SKCK di sini memang yang diminta adalah yang asli, tapi tidak ada salahnya untuk dilegalisir ya nantinya, daripada nanti bolak-balik ketika nanti BKD ataupun di instansinya minta ya legalisirnya, itu tidak bolak-balik kayak gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk dilegalisir ya, seperti itu untuk SKCK. Selain itu SKCK saat ini juga masih belum barcode ya, jadi butuh namanya untuk berkas legalisasi ya, seperti itu, untuk menunjukkan pembaruannya seperti apa sih, apakah masih legal berkas tersebut kayak gitu. Yang kedua SPMT ya, SPMT ini tuh legalisirnya nanti ketika rekan-rekan itu mengurus SPMT sekaligus dilegalisir untuk nantinya kebutuhan pemberkasan pengangkatan dari CPNS ke PNS seperti itu. Atau juga sama seperti SKCK ya, untuk arsip dari instansi. Jadi SPMT itu gunanya seperti itu ya. Terus SKCPNS ini juga wajib ya, kalau ini mutlak memang semuanya rata-rata dilegalisir SKCPNS. Jadi nanti BKD pasti meminta arsipnya. Dan juga untuk kebutuhan pengangkatan ke PNS ya, itu nanti dibutuhkan ya syaratnya. Ini nanti ya setelah rekan-rekan dinyatakan lolos pemberkasan akhir ya, akan menerima TMT atau SKPNS ya, seperti itu. Selanjutnya adalah ijazah. Nah, ini ijazahnya perlu dilegalisir, tidak semuanya ya. Cuman yang diutamakan ijazah yang digunakan untuk mendaftar, semisal mendaftar menggunakan kualifikasi sarjana ya atau S1, yaitu hanya itu aja yang dilegalisir, yang lainnya tidak perlu. Tapi kembali lagi ya, memang kadang-kadang instansi minta semua berkas yang sah ya. Jadi untuk kadang itu dikasih berkas yang asli itu masih belum yakin, jadi minta legalisirannya apakah sudah sah ini ya, berdasarkan keluaran yang terbaru kayak gitu. Kalau saya dulu pribadi memang semuanya saya legalisir dari SD sampai dengan S1, dan pada saat itu juga masih ada waktu saya, jadi daripada sambil menunggu saya legalisir. Oke, terus untuk KK, ini KK ya, terutama yang belum barcode itu wajib dilegalisir ya. Tapi kalau yang sudah berbarcode, saat ini KK kan yang terbaru barcode ya, itu tidak perlu dilegalisir ya. Berkas apapun yang itu ada barcode-nya tidak perlu untuk dilegalisir ya, saya ingatkan lagi ya. Terus yang keenam, surat keterangan sehat ya. Untuk surat keterangan sehat ini tuh sebenarnya kebanyakan memang tidak dilegalisir ya, tapi ada juga bagian rumah sakit minta untuk arsipnya ya, seperti itu. Jadi semuanya ini berkasnya tidak perlu bingung ya, ini perlu dilegalisir atau tidak ya. Kalau ada waktu ya dilegalisir, terutama berkas yang tidak berbarcode. Kalau nggak ada waktu ya prioritaskan berkas yang seperti ini ya,
untuk saat ini ya, yang untuk sebelum menerima NIP ya, itu ijazah yang digunakan daftar, KK ini kalau belum barcode, terus SPMT nanti ini ya, SKPNS kalau sudah pemberkasan, kalau sebelum ini SKCK ya dilegalisir seperti itu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi fungsinya apa sih fungsinya ya? Jadi yang pertama ya untuk SKPNS ya, untuk RCBKD sekaligus untuk syarat untuk pengangkatan ke PNS. Legalisir ijazah ini untuk keperluan khusus ya BKD, dan juga digunakan untuk pemberkasan pengangkatan ke PNS. Ini untuk ijazah yang digunakan untuk daftar ya, yang dipakai ya. Legalisir suket sehat. Nah, ini untuk verifikasi keabsahan oleh instansi ya. Jadi kadang itu instansi minta keabsahannya kayak gitu. SKCK biasanya diminta oleh BKD di sebagian instansi ya. Di sebagian minta ya. Tapi kalau di instansi saya tidak minta SKCK, cuma minta yang asli gitu ya. Seperti itu. Tapi tidak masalah untuk disediakan saja. Seperti itu. Oke, ya. Jadi untuk legalisir tidak perlu panjang lebar karena hanya itu saja yang perlu dibahas ya. Karena rata-rata berkas sekarang itu sudah berbarcode ya. WKK sudah berbarcode. Seperti itu, dan juga legalisir ini tidak urgent kategorinya. Hanya sebagai arsip dan juga sebagai pelengkap atau bukti keabsahan terbaru kayak gitu. Jadi kalau ada waktu tidak masalah ya di legalisir ya, tidak perlu bingung ya. Tapi kalau memang tidak ada waktu ya, mungkin yang diutamakan tadi ya, yang ijazah yang digunakan untuk daftar ya, terutama yang digunakan, yang paling penting ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk berkas legalisir. Untuk sesi selanjutnya saya akan bahas yang lain ya, kayak SKCK, surat sehat, sama perbedaan identitas ya. Seperti itu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.